Tak ada angin, tak ada hujan, media Vietnam secara mengejutkan menyoroti langkah baru timnas Indonesia di bawah komando pelatih anyar John Herdman. Mereka menilai pernyataan terbuka Herdman soal pemain kelahiran Indonesia di luar negeri sebagai sinyal kuat bahwa Garuda berpotensi menambah 3 pemain naturalisasi berkualitas tinggi dalam proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Sorotan itu muncul tak lama setelah John Herdman diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Herdman menyampaikan pesan tegas bahwa pintu tim nasional tetap terbuka bagi pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama mereka yang terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Menurut Herdman, ambisi besar tidak bisa dibangun dengan cara biasa. Ia menegaskan filosofi yang selalu ia pegang sepanjang karier kepelatihannya. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top. Pernyataan itu dipandang sebagai fondasi penting dalam mimpi Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2030, sekaligus mengindikasikan bahwa jalur naturalisasi masih menjadi bagian strategis dalam rencana jangka panjang timnas Indonesia. Menanggapi pernyataan tersebut, media Vietnam TAETAEO 427 langsung mengaitkannya dengan 3 nama pemain keturunan yang dinilai bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis TAETAEO 427. Nama pertama yang disorot adalah Jadon Oosterwolde. Bek kelahiran 2001 itu saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal memiliki pengalaman panjang di Eropa. Oosterwolde mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi FC20, sempat bermain di Italia, lalu berkembang pesat di Liga Turki. Dengan hampir 90 penampilan bersama Fenerbahce di berbagai kompetisi, Oosterwolde dinilai matang secara fisik dan mental. Ia memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname, serta pernah menyampaikan pernyataan yang kini kembali ramai diperbincangkan. Saya tidak pernah menolak Indonesia, hanya saja waktunya belum tepat. Keunggulan Oosterwolde terletak pada fleksibilitasnya. Ia mampu bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Atribut yang sangat cocok dengan sepak bola modern dan kebutuhan taktik tim nasional. Nama kedua yang disorot media Vietnam adalah Tristan Guier. Pemain muda kelahiran 2004 yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax, tulis TAETAEO 427. Pemain muda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Guier dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini belakang maupun lini tengah. Kemampuannya beradaptasi di beberapa peran membuat Guier dinilai ideal untuk menambah kedalaman skuad, terutama jika Indonesia mengandalkan formasi 3 atau 5 bek seperti yang kerap digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Nama ketiga yang masuk radar adalah Jensen Selt. Kasus ketiga adalah Jensen Selt, seorang bek tengah dengan tinggi hampir 2 meter yang saat ini dipinjamkan ke Sunderland dan VfL Wolfsburg. Bek muda ini dikenal berasal dari kakek asal Ambon dan dibesarkan dalam sistem akademi PSV sebelum berkarir di Inggris. Jensen Selt mulai mencuri perhatian ketika tampil reguler dan menunjukkan performa solid, terutama dalam duel udara dan tackle. Dengan postur hampir 2 meter, Selt menawarkan keunggulan fisik yang selama ini kerap menjadi kelemahan timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan Asia dengan kekuatan udara. Jika ketiga pemain tersebut benar-benar menyelesaikan proses naturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan signifikan dari sisi fisik, pengalaman, dan kedalaman skuad. Langkah ini dinilai sebagai sinyal jelas bahwa Garuda tak lagi sekadar ingin bersaing di Asia Tenggara, melainkan mulai menatap level Asia bahkan dunia. Di bawah arahan John Herdman, strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun tim nasional dengan standar internasional. Kini publik hanya tinggal menunggu, apakah wacana yang disorot media Vietnam ini akan benar-benar terwujud dalam waktu dekat? Setujukah kalian dengan naturalisasi pemain lagi, Sob? Tulis di kolom komentar ya.